الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول السيد السند العظيم ذي القلب الرحيم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, segala puji bagi Allah yang tidak pernah berhenti memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Semoga siapapun kita yang hadir hari ini menjadi hamba-hambanya yang tahu bersyukur kepadanya. Kita sampaikan salawat dan salam kepada makhluk yang paling pandai bersyukur, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tema khutbah kita adalah membangun sifat futuwah. Syekh Husain As-Sulami dalam kitabnya tentang futuwah yang kemudian diterjemahkan menjadi keteladanan kaum sufi, beliau menjelaskan betapa pentingnya sifat futuwah pada setiap orang. Secara bahasa futuwah itu berarti kepahlawanan yang terambil dari kata fata, pemuda. Pemuda itu adalah orang yang memiliki sifat-sifat yang tegar, kuat, berani, tahan banting, dan kemudian itu diadopsi menjadi futuwah, sifat-sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang mulia. Syekh Husain As-Sulami kemudian menceritakan tentang sebuah peristiwa di mana dalam peristiwa ini terdapat orang-orang yang memiliki sifat futuwah. Kata beliau, satu hari di majlis Umar bin Khattab radhiyallahu an, datang dua orang pemuda. Tampaknya dari pakaiannya mereka adalah bangsawan dan menarik seorang pemuda yang pakaiannya sedikit lusuh. Tampak dari wajahnya bahwa pemuda yang ditarik ini adalah orang dusun, orang kampung. Di hadapan Umar bin Khattab, salah satu dari dua orang ini mengatakan, wahai khalifah, kami meminta keadilan kepadamu. Berikan keadilan. Berikan putusan yang seadil-adilnya. Ayah kami telah dibunuh oleh orang yang kami bawa ke hadapanmu. Umar bin Khattab lalu memandang orang ketiga dan bertanya, wahai pemuda, betulkah yang dikatakan oleh kedua orang ini? Orang ketiga itu yang ditanya, wajahnya tetap menunjukkan ketenangan. Lalu dia katakan kepada Umar, demi Allah tidak ada saksi satu orang pun yang melihat bahwa aku membunuh ayah mereka. Tapi aku menghadapkan diri kepadamu karena aku tahu bahwa seandainya tidak ada seorang pun yang bisa menjadi saksi, Allah tetap menyaksikan perbuatan ini. Kalau aku lari dari tanggung jawab ini, maka nanti di akhirat aku tetap akan mendapatkan hukuman yang
mungkin lebih hebat daripada ini. Kata Umar, iya, kalau engkau sudah mengaku, maka dijatuhkan putusan hukuman mati, dibalas dengan hukuman mati, qisas. Pemuda ini lalu mengatakan, Tuan Khalifah, saya ini orang kampung. Saya datang ke kota Madinah ini sendirian. Ada keperluan yang harus saya selesaikan. Sebelum sampai di kota Madinah, di pinggir kota Madinah, saya turun dari kuda saya. Saya membersihkan tangan, membersihkan muka, lalu kemudian berwudu. Karena saya tahu bahwa ini kota suci. Saya juga ingin berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika saya sedang membersihkan diri, bersuci, saya tidak tahu bahwa kuda yang saya tunggangi juga sedang haus dan lapar. Dia mencari makanan, lalu dia merayap ke dinding-dinding di pinggir kota Madinah ini. Dia mendapatkan ada dedaunan yang terjulur, dengan lahap dia makan. Dia memakan dedaunan itu. Lalu apa yang terjadi? Tiba-tiba datang seorang tua membawa sebongkah batu besar. Orang ini mendekati kuda saya, lalu memukulkan batu besar itu ke kepala kuda saya, dan kuda saya mati persis di hadapan wajah saya. Saya ini orang kampung yang datang dengan kuda saya. Saya tidak punya apa-apa selain kuda saya. Karena itu ketika melihat kuda saya mati di tangan orang tua itu, saya marah. Saya marah. Lalu saya ambil batu itu. Dan yang terjadi kemudian, batu itu saya pukulkan ke kepala orang tua itu. Dan orang tua itu mati. Sekali lagi, seandainya saya mau lari, saya bisa lari dari tadi. Tapi hati saya takut kepada Allah. Saya tidak mau kena hukuman akhirat. Biar saya menjalani hukuman dunia. Kata Umar, iya, sebentar lagi akan dilakukan eksekusi. Tuan Khalifah, izinkan saya pulang ke kampung halaman saya 3 hari saja. Ada urusan yang harus saya selesaikan. Ada harta anak yatim yang saya simpan, dan hanya saya yang tahu di mana saya sembunyikan. Nanti kalau selesai urusannya, saya akan kembali kemari. Kata Umar, tidak bisa. Putusan sudah dijatuhkan. Engkau hanya bisa meninggalkan kota ini kalau engkau menunjuk penjamin dirimu. Katanya, Tuan Khalifah, saya ini orang kampung yang baru datang ke kota Madinah. Saya tidak kenal siapa-siapa di kota ini. Bagaimana mungkin ada orang yang bisa memberikan jaminan kepada saya? Kata Umar, ini putusan yang tidak bisa dielakkan oleh siapapun. Lalu dengan tenang dia menatap satu-satu orang yang berada di dekat Umar bin Khattab. Wajahnya kemudian terpaku pada seorang laki-laki yang usianya sudah mulai senja. Dia tatap laki-laki itu, dengan tenangnya dia tunjuk laki-laki itu sambil mengatakan, Khalifah, ini orang yang akan memberikan jaminan pada saya. Dan laki-laki itu spontan mengatakan, iya, saya memberi jaminan untuk dia. Laki-laki itu adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Demikian kata Syekh Husain As-Sulami. Dengan jaminan Abu Dzar, dia pulang ke kampung halamannya dengan janji hari ketiga dia harus hadir di majelis Umar bin Khattab. Hari ketiga ketika orang sudah berkumpul, 2 orang laki-laki yang ayahnya terbunuh itu sudah mulai gelisah. Kenapa? Karena ternyata pembunuh ayah mereka belum juga hadir. Dan masyarakat muslim sudah hadir untuk menyaksikan peristiwa itu. Tiba-tiba satu di antara 2 orang yang ayahnya terbunuh 3 hari yang lalu berdiri mendekati Khalifah Umar bin Khattab, lalu mengatakan, wahai Khalifah, kami tidak akan pernah meninggalkan tempat ini sampai kami mendapatkan pengganti darah ayah kami. Darah harus dibayar dengan darah. Semua orang terdiam. Karena mereka tahu, seandainya pemuda itu tidak hadir, maka Abu Dzar pasti akan dibunuh.
Padahal dia tidak bersalah sama sekali. Sama sekali dia tidak bersalah dalam hal ini. Tapi Umar bin Khattab dengan tegas mengatakan, iya, seandainya laki-laki itu, pemuda itu tidak hadir, maka hukuman akan kita jatuhkan pada Abu Dzar Al-Ghifari sebagai pemberi jaminan. 1-2 orang penduduk Madinah yang kenal baik dengan Abu Dzar mulai menundukkan kepalanya. Sudah ada yang mulai meneteskan air mata karena mereka tahu Abu Dzar tidak bersalah. Bagaimana mungkin orang yang sangat dekat dengan Rasulullah, orang yang santun, orang yang selalu memberikan inspirasi buat orang Madinah, itu akan dihukum mati padahal dia tidak bersalah sedikit pun. Suasana hening di masjid saat itu. Tapi Umar tetap pada keputusannya bahwa seandainya laki-laki itu tidak hadir, Abu Dzar yang akan menjadi penggantinya. Hari sudah mulai menjelang sore. Sampai pada menit-menit terakhir, dari kejauhan ternyata laki-laki dusun itu berlari dengan secepat-cepatnya. Wajahnya dipenuhi dengan keringat, tetesan keringat membasahi tubuhnya. Begitu sampai di majelis Umar bin Khattab, setelah memberi salam lalu dia mengatakan, Tuan Khalifah, saya mohon maaf, saya datang terlambat. Saya datang terlambat, tapi saya tetap akan memenuhi janji saya. Lalu dia menghadap kepada umat Islam. Dia tegakkan kepalanya. Lalu dia bertanya kepada umat Islam yang hadir, wahai kaum muslimin, apakah kalian mengira bahwa saya tidak akan hadir kemari? Apakah kalian mengira bahwa saya akan ingkar janji? Ketahui oleh kalian, orang beriman tidak akan pernah ingkar janji. Ungkapan yang keluar dari mulut pemuda dusun ini didengar oleh semua orang, termasuk 2 orang yang ayahnya dibunuh 3 hari yang lalu. 1 dari 2 orang ini kemudian mendekat kepada Abu Dzar Al-Ghifari, bertanya kepada beliau, Abu Dzar, apakah engkau mengenal pemuda dusun ini yang hatinya dipenuhi dengan takut kepada Allah, takut kalau dia mendapatkan hukuman di akhirat, sehingga dia berani menjalani hukuman di sini? Abu Dzar berdiri lalu mengatakan, sungguh aku tidak kenal pemuda ini. Kalau aku menolongnya, ini hanya bagian dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kita harus menolong siapapun, kenal atau tidak dikenal. Semakin tersentuh 2 orang laki-laki ini. Lalu keduanya berunding. Setelah itu kemudian menghadap Umar bin Khattab. Wahai Khalifah, kami sudah menyaksikan semua yang sudah kita saksikan secara bersama-sama. Kalau tadi kami mengatakan bahwa kami tidak akan pernah meninggalkan tempat ini sampai mendapatkan pengganti darah ayah kami, tapi hari ini kami menyaksikan semuanya. Kami tidak ingin ada orang di luar sana yang mengatakan, tidak adakah lagi kemaafan pada hati kaum muslimin? Dan hari ini, menit ini, detik ini, pemuda itu kami maafkan. Tidak ada hukuman qisas untuk dia. Semua orang menangis melihat peristiwa besar ini. Syekh Husain As-Sulami menyebutkan ada 3 tokoh besar yang memiliki sifat futuwah dalam kisah sederhana ini. Yang pertama, pemuda dusun itu yang hatinya terpaut kepada Allah, yang tidak pernah ingkar janji, yang selalu menepati janjinya, yang takut kepada Allah kalau dia mendapatkan hukuman akhirat. Bukankah Al-Quran pernah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Bukankah ayat ini menyebutkan bahwa ini adalah tanda orang yang bertakwa? Yang kedua, Husain As-Sulami menyebutkan 2 pemuda
yang hatinya remuk redam karena ayah kandungnya dibunuh oleh orang lain. Tapi kemudian karena ada sesuatu yang mereka lihat, mereka dengar secara langsung, hati mereka tersentuh, lalu kemudian mereka memberikan maaf. Dan Al-Quran menyebut ini, wal kaziminal ghaiz wal afina 'anil nas. Yang ketiga, seorang sahabat Rasul, Abu Dzar Al-Ghifari, ketika dia memberikan pertolongan kepada siapapun, kenal atau tidak dikenal, inilah orang yang mempunyai sifat futuwah, sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, khatib hanya ingin bertanya kepada kita, dari 3 tokoh yang ada dalam kisah ini, sifat yang mana yang kita punya? Apakah di hati kita ada rasa takut kepada Allah sehingga kita tidak berani melakukan maksiat dimanapun? Atau apakah di hati kita ada kemaafan buat siapapun, meskipun kesalahan yang mereka lakukan itu besar dan sangat besar? Atau mungkinkah kita seperti Abu Dzar Al-Ghifari yang bersedia menolong siapapun, kenal atau tidak dikenal? Sudah lebih dari 6 bulan pandemi ini, sudah banyak saudara-saudara kita yang ekonominya sulit dan semakin sulit. Ayo tanya pada diri kita, berapa orang yang sudah kita bantu sehingga mereka terlepas dari kesulitan hidup mereka? Kalau kita punya salah satu dari sifat ini, maka insya Allah sifat futuwah itu ada dalam diri kita. Ini adalah contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim war rasulis sayyidis sanadil azim dzil qalbir rahim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Shadaqallahul azim. Wa qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Waradallahu 'anil khulafa'il arba' wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين فاكتبنا مع المحسنين فاكتبنا مع التوابين والمتطهرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.